sebelum kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan doa maulid, maka sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh barokah ini kita dapat berkumpul bersama, sekaligus kita menyelenggarakan khal daripada guru kita semua Sayyidul Walid Ki Haji Abdul Rahim Nahma Syadili yang ke-7 kalinya. Mudah-mudahan dengan pembacaan maulid kita di depan makbarah Romo Yai, mudah-mudahan beliau menyaksikan kita pada pagi hari ini, tetap menjadikan mudah-mudahan pulang dari tempat ini para pemirsa, para pendengar dan semua para hadirin yang hadir, mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah telah mengampuni segala dosa kita, Allah telah mengampuni segala maksiat kita. Semoga Allah segala niat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Dalam kesempatan yang mulia ini, tepat hari ini wafatnya ayahanda kami, guru kita semuanya, Gus Rahim, bertepatan dengan hari Arafah yang tepat pagi hari ini wafatnya beliau, kurang lebih itu sebelum subuh, hampir menjelang subuh, beliau telah meninggalkan kita semuanya pada 7 tahun yang lalu. Tidak terasa dia sudah meninggalkan kita 7 tahun yang lalu. Kita merasakan sosok beliau tetap bersama kita, para hadirin, tetap memantau kita, tahu satu persatu orang yang selalu istiqomah, tahu satu persatu orang yang selalu membantu berkhidmah untuk Majlis Riyadhul Jannah. Beliau tahu, beliau tetap menyaksikan kita. Mudah-mudahan beliau di kuburan beliau senang melihat kita, bangga kepada kita sebagai santri-santri, para murid-murid. Insya Allah saya yakin beliau mendoakan untuk kita semuanya, para hadirin. Meskipun kita hidup seperti ini, susahnya bagaimanapun, insya Allah guru kita Gus Rahim tetap mendoakan kita semuanya. Beliau menginginkan kumpul di dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia ini, tadi malam alhamdulillah saya sudah menyampaikan sekilas sejarah biografi daripada guru kita Gus Rahim. Dalam kesempatan yang mulia ini di pagi hari ini saya akan sedikit menceritakan kronologi singkat detik-detik wafatnya guru kita Gus Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini catatan yang saya tulis dalam buku biografi Ki Haji Abdul Rahim Syadili ketika detik-detik sebelum beliau meninggalkan kita semua. Menjelang akhir dari wafatnya beliau, majlis yang sempat diikuti terakhir kali oleh guru kita Gus Rahim, terakhir kalinya yaitu pada rutinan Sabtu malam Ahad 13 September 2014 yang bertempat di Desa Sumberjo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Pada Sabtu tersebut ada beberapa kejadian di luar kebiasaan yang dialami dan dirasakan para jamaah yang berhasil saya rangkum melalui penulisan biografi ini. Di antaranya yang pertama, jalan yang dilewati oleh jamaah banyak rintangan. Medannya berat, tidak seperti biasa. Yang kedua, jamaah yang datang sebelum adzan Isya bisa datang ke lokasi majlis dengan lancar sesuai arahan Satgas. Tetapi yang datang setelah adzan Isya tidak bisa melewati jalan yang telah disediakan. Dikarenakan ada truk yang melintang di tengah jalan sehingga jamaah harus berputar melewati kebun tebu yang gelap dan jauh. Jamaah yang berangkat dari rumah pukul 6 maghrib 18.00 bisa sampai di lokasi rata-rata pukul 10 malam atau 22 malam. Yang ketiga, sempat dibacakan qasidah Tola'al badru alaina sampai 2 kali karena diperkirakan Gus Rahim sudah datang.
ternyata beliau belum hadir. Kejadian itu diulangi hingga 2 kali. Dan yang keempat, hal yang tidak biasa, Gus Rahim selama di dalam perjalanan menuju lokasi membaca Maulid Burda bersama rombongan di dalam mobil. Itu tidak biasa yang beliau lakukan. Dan juga ceramah terakhir Gus Rahim ketika acara Maulid tersebut, kegiatan terakhir Gus Rahim hadir pada Sabtu malam Ahad. Pada kegiatan di kegiatan tersebut, Gus Rahim memberikan ceramah tentang warisan. Dikatakan oleh beliau, barang siapa menginginkan warisan dari Rasulullah SAW, maka hendaklah menambah, memperbanyak kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena seberapa besar warisan yang kita dapat tergantung dari seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah SAW. Itu yang disampaikan beliau ketika acara Maulid tersebut. Beliau tidak mengatakan panjang lebar, tidak. Beliau hanya menyampaikan tentang warisan. Barang siapa menginginkan warisan daripada Rasulullah, maka hendaklah menambah dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena seberapa besar warisan yang kita dapat dari Rasulullah, itu tergantung seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan di saat terakhir menjelang kepergian beliau, jamaah kembali lagi diingatkan akan cinta kepada Rasulullah. Seakan-akan Gus Rahim memberi pesan kepada para jamaah, apapun yang terjadi nanti tetaplah mencintai Rasulullah. Pesan itulah salah satu yang menyebabkan jamaah Riyadul Jannah tetap istiqomah hadir sampai sekarang para hadirin. Yaitu hadir karena benar-benar merindukan mencintai Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah beberapa hari kemudian, pada hari Senin 14 September 2014, pada hari Ahad, Gus Rahim sudah mulai merasakan sakit. Tidak seperti biasanya. Beliau mengeluh sakit. Tidak seperti biasanya beliau mengeluh kepada keluarga khususnya. Saya pribadi pun kaget tidak dapat kabar apa-apa dari keluarga. Karena beliau tidak menginginkan menyusuhkan anak-anaknya. Sehingga sampai beberapa hari saya tidak tahu kabarnya abang. Tiba-tiba beliau sudah masuk rumah sakit. Sehingga berkali-kali Gus Rahim menyampaikan kepada kami, kasihan jamaahku nanti. Kasihan jamaahku nanti. Kalau aku masuk rumah sakit, ini disampaikan beliau. Kasihan jamaahku nanti. Kalau aku masuk rumah sakit. Akhirnya setelah maghrib berjamaah, Gus Rahim berangkat ke rumah sakit. Yang terlihat saat itu, Gus Rahim sudah tidak mampu mengangkat tangan sebelah kanan. Mengangkat tangan sebelah kanan dia sudah tidak mampu para hadirin. Maghrib, pada waktu itu. Dan rumah sakit pertama yang dituju adalah rumah sakit Lafalin. Dan ketika beliau mencarikan kamar opname, Gus Rahim sempat berkata, aku masih punya utang kurang 2 juz hataman Al-Quran. Jadi ketika beliau sebelum berangkat ke rumah sakit, beliau sempat menghatam Al-Quran yang disaksikan langsung sekaligus disemak oleh Mursyid Riyadul Jannah Ustaz Fandi ini. Nah, itu sampai 28 juz. Kurang 2 juz lagi beliau sudah tidak kuat para hadirin. Terus tangan beliau sempat sambat mengeluh sakit dan tidak bisa bergerak, lemas. Dan setelah itu
beliau karena mempunyai hutang hataman belum terpenuhi. Singkat cerita, kamar ternyata tidak tersedia di rumah sakit Lafal. Tanpa berpikir panjang, berjalanlah rombongan bersama rombongan keluarga semuanya ke rumah sakit Panti Nirmala. Hal yang sama terjadi, kamar pun penuh. Langkah terakhir dicoba ke rumah sakit Persada Hospital Araya dan tersedia kamar untuk Gus Rahim berobat. Selama perjalanan ke rumah sakit tersebut, Gus Rahim menaiki kursi roda dan badannya minta ditutupi jaket karena beliau tidak menginginkan ada orang atau jamaah yang tahu sosok beliau, yang tahu keadaan beliau pada saat itu. Maka suatu ketika masuk Persada Hospital Araya, beliau karena ditutupi dengan surban, ditutupi jaket. Jadi tidak ada yang tahu. Sempat di situ, singkat cerita, berpapasan dengan Al Habib Soleh Ali terus di Persada Hospital Araya. Saking batinnya guru nyambung ke murid gitu. Sampai penasaran Gus Rahim ini, Habib Soleh penasaran. Itu siapa? Itu termasuk ada ibunda kami, ibunya Uni. Tembriko ketika mengantarkan ke Hospital Araya masuk, itu berpapasan dengan Habib Soleh. Sempat itu siapa? Baru dibuka jaketnya, langsung sentak. Habib Soleh ini langsung kaget. Gus Rahim sampai nangis Gus Habib Soleh. Kenapa panjenengan sampai pakai kursi roda panjenengan masuk ke Hospital Araya? Kok bisa sampai masuk rumah sakit sampai memakai kursi roda? Dia nangis Habib Soleh. Kagetnya beliau melihat guru kita Gus Rahim sakit di kursi roda sampai masuk ke dalam. Dan perlu kita ketahui Gus Rahim juga memiliki majlis murdah yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Saat ini kegiatan majlis murdah tersebut sudah diizazahkan kepada santri Riyadul Jannah apabila terjadi sesuatu kemudian hari. Jadi sebelum beliau berangkat ke rumah sakit, beliau sudah benar-benar seakan-akan sudah meninggalkan, sudah pamitan kepada para santri, kepada keluarga pun. Saya pribadi juga tidak menyangka, Pak. Tidak menyangka. Yang saya heran kepada beliau, sebelum beliau masuk rumah sakit, lebih banyak waktunya untuk keluarga. Tidak seperti biasanya. Dan juga kepada santri pun seperti itu. Memberikan amalan-amalan bermacam-macam. Tapi tidak disadari kalau kita akan ditinggalkan oleh beliau, Pak. Itu yang kita rasakan semua. Dan setelah itu beliau ketika sudah di rumah sakit, beliau tidak mengumumkan kepada siapapun. Sudah sampai di rumah sakit, masuk ruang rawat inap, beliau tidak mengabari siapapun termasuk santri-santrinya. Dan khusus hanya keluarga saja yang tahu. Akhirnya kemudian sempat beliau menyampaikan, tolong kabari kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga beliau menyampaikan, tolong kabari kepada khususnya para santri-santri beliau, baik santri Riyadul Jannah semuanya, para pengurus Riyadul Jannah, tolong sampaikan. Tapi jangan sampai disebarluaskan ketika beliau di rumah sakit. Itu yang beliau sampaikan ketika di rumah sakit. Itu pun benar-benar amanah harus dijaga, jangan sampai beliau ketika masuk rumah sakit, jangan sampai disebarluaskan ketika pada waktu itu. Setelah itu kemudian lama-kelamaan, kemudian hari itu banyak yang tahu. Keesokan harinya saya ini langsung ke rumah sakit, kaget langsung. Niki kaki niki lemas sebenarnya. Lihat Abah dalam kondisi terbaring di rumah sakit. Dan terus kula datang, ya Allah, sampai atusnya kenapa? Gak apa-apa nak, gak apa-apa. Kula dirangkul, Mak.
apa mungkin enggak. Terus doakan dungani abah iki. Muga ndang cepat sehat, yang cepat diparingi kesehatan, sakit baringi kabeh anak-anak kabeh. Itu yang disampaikan. Ketika saya jenguk beliau di rumah sakit, dia sudah itu sampun sesak nafas ketika keluar hampiri abah itu sampun sesak nafas, merasakan sesak nafas hingga perlu dibantu alat oksigen yang awalnya itu hanya lewat hidung. Akhirnya beberapa hari kemudian para dokter menyampaikan kepada saya dan ibunda kami, Ibu Nyai Uni, sedangkan Gus Ibrahim ini posisi Tasik Yaman. Jadi ketika di rumah sakit itu hanya saya bersama Ibu Nyai Uni, ibunda kami, terus dokter menghampiri kami berdua, Gus, Ibu Nyai, ini Romo Nyai, Gus Rahim butuh bantu alat pernapasan. Jadi kurang maksimal kalau memakai selang oksigen yang ada di hidung. Jadi otomatis harus memakai selang oksigen melalui mulut beliau. Tapi konsekuensinya tidak bisa, lebih berat, lebih sakit beliau nantinya. Akhirnya kalau itu untuk kepentingan bismillah, dokter tidak dipasang alat oksigen. Tapi sebelumnya sempat para dokter itu ingin dirujuk ke Singapura. Di negara Singapura sana biar lebih alatnya lebih maksimal lagi. Tapi Allah berkehendak lain. Hati saya ketika musyawarah dengan ibunda kami, tidak apa-apa, di sini saja. Cukuplah kita bantu dengan alat oksigen lewat mulut beliau. Beberapa hari kemudian beliau sempat sambat karena beliau tidak bisa nafas, bukan tidak nafas, karena merasakan sakit luar biasa. Setiap hari, setiap pagi beliau nangis, setiap pagi nangis terus karena tidak kuat merasakan sakit. Rasanya selang oksigen masuk di tenggorokan beliau, sakit tidak kuat. Bolak-balik sahabat, bolak-balik ibunda kami ngelus-ngelus beliau, sabar. Belum kali mijeti beliau, kaki beliau, tangan beliau, sabar gitu. Beliau nangis. Kalau belum bayangkan wajah beliau bukan kuat, saking beliau terbaring bukan kuat, nangis terus setiap pagi karena merasakan sakit di tenggorokan beliau. Akhirnya disabari, ditenangkan kembali dengan pembacaan Maulid Burdah, baca Maulid Burdah, Maulid Simtuturah itu dibaca terus. Ya, itu yang dijaga oleh para santri-santri yang jaga di ruang ICU pada waktu itu. Ketika sudah dirawat inap, beliau tidak kuat. Akhirnya para dokter masuk ruang ICU dan juga dibantu alat oksigen pada waktu itu dan merasakan sakit beliau itu. Merasakan sakit dan alhamdulillah beberapa hari kemudian mulai agak reda, mulai tenang kembali. Tensi beliau mulai turun lagi. Dan kita pada waktu itu. Dan juga singkat cerita, ketika detik-detik menjelang wafat beliau, bertepatan dengan hari Tarwiyah, pada malamnya, tepat pas tadi malam itu malam Arafah, pas malam Arafah, pas hari Tarwiyah, tepat guru kita Gus Rahim juga mengatakan kepada kami, aku ikhlas diberi sakit seperti ini. Itu beliau sampaikan. Aku ikhlas diberi sakit seperti ini, asal jamaahku diselamatkan oleh Allah semuanya. Itu loh tasih mikir panjenengan hadirin. Sampai detik wafat beliau tasih mikirakan panjenengan. Tidak main-main. Dan kita sudah ditinggalkan oleh beliau, kita tambah nyusahin beliau, buat beban beliau, apa buat sakit. Sudah beliau merasakan sakit ketika sebelum wafat malam Arafah, beliau sempat mengatakan kepada kami, aku ikhlas diberi sakit seperti ini, asal jamaahku diselamatkan oleh Allah semuanya. Itu yang disampaikan beliau.
Aku niyati riyadhah. Itu yang disampaikan dia. Aku ikhlas seperti ini, tidak apa-apa. Yang penting jam aku diselamatkan oleh Allah. Aku niyati riyadhah. Itu yang disampaikan beliau. Sambil matanya berkaca-kaca ketika pada waktu itu. Tapi sebelum hari Arafah, Tarwiyah paginya, sempat terakhir kali saya memandang sosok abah, sosok ayahanda kami, ketika selesai beliau ingin dibacakan Maulid Burda. Setelah itu saya bacakan Maulid Burda di depan beliau. Setelah itu doa Burda dipimpin beliau langsung. Doa Burda selesai, beliau langsung nangis sedemikian rupa. Terus saya batin karena beliau memakai selang oksigen pada waktu itu, tidak bisa berbicara, jadi pakai isyarat. Termasuk sholat pun beliau pakai isyarat. Jadi ketika selesai doa Burda, kok abah nangis, kalau langsung tanglet. Abah kenapa kok nangis? Terus hati saya ini langsung nyambung. Abah niki kepikiran kepada perjuangan beliau, khususnya Majlis Riyadhul Jannah, khususnya Yayasan Riyadhul Jannah, Riyadhul Jannah niki. Masih mikirakan nih. Terus kula batin, tapi abah ini boten sajang napa-napa, kula batin ngoten. Terus kula sampaikan, beliau terakhir kali menyampaikan sebelum pada waktu itu, sebelum memakai selang oksigen, sempat menyampaikan 2 kali seperti itu. Pertama, sebelum memakai selang oksigen, beliau masih bisa berbicara. Ketika berbicara, beliau menyampaikan terakhir, beliau bisa ngomong terakhir kepada saya, nah, terus perjuangan abah. Ketika pada waktu itu langsung saya nggak nyangka mau ditinggal. Terus kan perjuangan abah. Tapi saya diem saja. Apa saja nih. Terus kalau pijeti malih. Terus kalau sampaikan, gimana? Insya Allah kalau Bismillah, kalau berdesakan, Bismillah. Kalau terusakan perjuangan panjenengan. Terus abah mendel mawon, boleh nyampe. Apa perkataan kula ikan salah? Terus abah ngomong, aku nggak ingin awakmu koyo aku. Aku nggak ingin awakmu koyo aku. Tapi aku menginginkan awakmu lebih daripada aku. Itu yang disampaikan beliau. Oke, insya Allah kula nggih nilai mular. Abah nggih tambah nuang gitu. Kula mboten biasa ningali abah niku nangis luar biasa seumur hidup. Derek nanti. Kayak terakhir kali beliau ngomong ini pada waktu itu. Nah, ketika memakai selang oksigen tidak bisa berbicara 2 kali seperti itu. Tapi memakai isyarat para hadirin. Maka singkat cerita, pada malamnya itu beliau menyampaikan seperti itu. Kemudian pas malam Arafah, kemudian diteruskan beliau menyampaikan pesan beliau meminta semua para jamaah Riyadhul Jannah agar setelah sholat membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu yang beliau sampaikan para hadirin. Suruh membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu beliau meminta semua para jamaah, diamanahkan kepada semua para jamaah setiap habis sholat membaca surat itu. Dan juga beliau mengatakan, kok tiba-tiba langsung mengatakan laqad ja'akum ketika sebelum memakai selang oksigen itu, beliau menyampaikan seperti itu. Dan juga beliau menyampaikan dengan isyarat itu, bahasa isyarat itu, bahasa isyarat, karena memakai selang oksigen, jadi memakai bahasa isyarat. Beliau menyampaikan, aku baru saja didatangi Rasulullah SAW. Jadi sebelum beliau mengizazahkan membaca laqad ja'akum, beliau mengatakan kepada kami, aku baru saja didatangi Rasulullah SAW. Disuruh membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, itu amanah beliau karena langsung dari Rasulullah SAW. Beliau tidak melewat mimpi, tapi beliau yaqadzatan. Beliau langsung hadir di rumah sakit saja pada waktu itu. Dalam keadaan nyata Rasulullah hadir di samping guru kita Gus Rahim.
dan mengijazahkan, suruh membaca kepada semua para jamaah laqad ja'akum sampai akhir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau menyampaikan, aku baru saja didatangi Rasulullah supaya bisa mendorong lebih cepat untuk kumpul bersama Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi berpesan agar jamaah membaca ayat tersebut. Semua yang membaca amalan itu menjadikan aku semakin cepat berkumpul dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan beliau. Tiling-iling. Baru kali ini saya membaca biografi beliau. Detik-detik wafatnya, kronologi beliau sebelum hal-hal yang lalu mulai awal belum pernah saya sampaikan, baru pagi hari ini saya sampaikan. Dan Gus Rahim meminta jamaah membaca amalan tersebut sebanyak 7 kali setelah sholat wajib. Tidak lama kemudian datang murid Mbah Kiai yang paling senior dari Pulau Madura. Diutarakanlah maksud murid senior Mbah Kiai tersebut bahwa di Madura dia didatangi dalam mimpi oleh Mbah Kiai dan dipesankan agar jamaah membaca ayat berikut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sebanyak 7 kali setelah sholat fardu. Kabar ini seakan-akan persis sama dengan yang disampaikan oleh Gus Rahim ketika waktu itu didatangi Rasulullah SAW. Setelah percakapan tersebut, maka Gus Rahim pada hari Senin kurang lebih hari Senin detik-detik sebelum beliau meninggalkan kita semuanya, seminggu sebelumnya beliau mengatakan kepada keluarga, singkat cerita saja, saya tidak kuat membaca secara rinci. Singkat cerita saja, setelah itu Gus Rahim pun benar-benar meninggalkan kita semuanya. Dan insya Allah berkumpul dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti keinginan beliau, Gus Rahim wafat di tanggal 9 Dzulhijjah 1435 Hijriah, tepat ketika jamaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Dan juga Al-Habib Naufal bin Muhammad Ali Idrus mengatakan bahwa Gus Rahim meninggal di hari yang baik, yaitu ketika jamaah haji wukuf di Padang Arafah dan di hari Sabtu, sesuai rutinan Sabtu malam Ahad majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhil Jannah. Maka setelah itu para tim multimedia Riyadhil Jannah menyebarkan berita tersebut melalui media sosial. Dari sinilah informasi tersebar luas dan disertai rasa tidak percaya, seakan-akan petir di siang hari, petir di pagi hari. Banyak jamaah yang tidak yakin akan kebenaran berita tersebut sehingga langsung pergi ke Mendem, Cundrejo, Kota Batu, di kediaman Gus Rahim. Sebelum Gus Rahim wafat, hampir setiap hari jamaah selalu menunggu kabar baik dari pengurus Riyadhil Jannah. Kapankah Gus Rahim akan memimpin lagi? Kapankah Gus Rahim bisa berselawat bersama? Ternyata harapan itu sirna, berganti dengan kesedihan yang mendalam mengetahui kenyataan Gus Rahim telah meninggal dunia. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak lama kemudian berdatanganlah para jamaah, alim ulama, para jababat sekitar Malang Raya yang ingin menghormati dan mendoakan Gus Rahim untuk terakhir kalinya. Maka inilah detik-detik wafat daripada guru kita Gus Rahim. Detik-detik kita ditinggalkan oleh guru kita Gus Rahim tepat hari Arafah, tepat hari ini, pagi hari ini,
Pas hari Arafah 7 tahun yang lalu kita ditinggalkan oleh beliau. Tapi beliau meskipun meninggalkan kita, yakini ruhaniyah beliau tetap bersama kita, tetap memantau kita, memperhatikan kita. Kita yakin Gus Rahim selalu ada di pikiran kita, Gus Rahim selalu ada di hati kita. Maka jagalah amanah beliau. Beliau tidak bisa memberikan warisan apa-apa kecuali majlis ini, dan istiqomalah apapun yang terjadi, istiqomalah untuk berkhidmah, berjuang di Riyadhul Jannah ila yaumil qiyamah. Itu pesan saya ketika 7 hari beliau, tahlilan beliau, saya menyampaikan pada waktu itu, beliau tidak bisa memberikan warisan apa-apa kecuali hanya majlis ini dan perjuangan beliau, yaitu untuk berdakwah terus, berjuang terus, berkhidmah terus untuk Nabi Muhammad SAW. Kita kumpul di dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan selamat jalan abah kami, selamat jalan guru kami semuanya, guru tercinta kami semuanya. Sampaikanlah salam kami kepada kekasih kami, junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita. Kita doakan Sahibul Qaul guru kita Gus Rahim di pagi hari ini, tepat hari Arafah, insyaallah alamatul qabul, alamatul mustajabah. Cepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik, hari yang mulia, hari Arafah. Mudah-mudahan segala niat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari ini kita doakan Sahibul Qaul Gus Rahim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan maghfirah dan rahmatnya, dijadikan kuburannya Raudhatun min Riyadhil Jannah. Dan kita sebagai santri, sebagai murid daripada Gus Rahim, mudah-mudahan bisa menjaga amanah ini, bisa mengemban amanah ini sampai kapan? Sampai akhiril hayah, sampai ajal menjemput kita, sampai ila yaumil qiyamah, sampai ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Maka pegangan yang kuat, gandolan yang kuat, apapunnya jadi, teruslah maju. Jangan lihat kanan, lihat kiri, jangan dengarkan omongan orang. Teruslah maju, teruslah berjuang untuk Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan selamat dunia wal akhirah, selamat dunia wal akhirah, selamat dunia wal akhirah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita angkat kedua tangan kita semuanya di majlis yang mulia ini pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah dengan perantara Sahibul Qaul, dengan perantara wasilah Sahibul Qaul. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Semoga Allah mengangkat wabah pandemi virus corona ini dari negara Indonesia, khususnya di Malang Raya, khususnya di Bangkon Padang, khususnya di Kota Batu dan sekitarnya, Jawa Timur, umumnya seluruh Indonesia. Mudah-mudahan segera diangkat wabah bencana COVID-19 atau virus corona ini dari negara tercinta ini, ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengintrospeksi diri sendiri. Kita anggap diri kita paling hina, anggap diri kita ini banyak dosa, banyak salah. Mata kita selalu bermaksiat, mata kita selalu memandang orang yang lebih rendah dari kita. Hati kita selalu dirubah-rubah setiap hari, berlaku buruk, bersikap buruk, memiliki sifat-sifat buruk. Kaki kita selalu melangkah yang tidak baik, tangan kita selalu digunakan untuk tidak baik. Maka mudah-mudahan dengan perantara Sahibul Qaul, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Kita introspeksi diri kita. Kenapa COVID ini belum selesai-selesai? Kenapa pandemi ini belum selesai? Apakah kita ini banyak dosa, kita banyak maksiat, sehingga Allah tetap pandemi ini terus berjalan, tidak ada selesainya? Apakah diri kita ini banyak dosa? Maka introspeksi diri kita para hadirin. Apakah diri kita ini banyak dosa kepada orang tua, kepada ibu, kepada bapak? Apa kita sebagai suami belum bisa menjadi sosok suami yang baik untuk istri, untuk anak? Apakah anak-anak kita sebagai anak belum menjadi yang terbaik untuk orang tua kita? Mari kita introspeksi diri kita para hadirin. Pandemi ini belum berakhir. Apakah diri ini masih banyak dosa, banyak salah? Banyak saudara kita, tetangga kita, banyak yang sudah meninggalkan kita, sudah wafat mendahului kita.
Kapan kita semuanya akan menyusul para hadirin. Belum tentu tahunnya akan datang kita bisa bertemu seperti ini. Mudah-mudahan santri-santri Gus Rahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sehat walafiat. Diberikan bersih hati, bersih zahir, bersih batin. Benar-benar kita introspeksi di pagi hari ini. Jangan sampai kita keluar dari tempat ini hati ini berubah. Karena setiap hari kita pasti hati ini selalu berubah-ubah. Maka mantapkanlah hati kita di pagi hari ini. Karena tepat hari Arafah daripada wafatnya guru kita Gus Rahim sekaligus. Karena hari ini adalah khaul beliau. Maka mantapkan hati ini. Pandemi ini kenapa belum berakhir Gus Rahim? Yai nopo niki pandemi belum berakhir. Nopo kula niki kata dosa. Apa kula niki kata salah ten panjenengan. Boten saged dados murid ingkang bakti ten panjenengan. Apa salah kula? Pangapura kula Yai. Pangapura kula Gusti Allah. Kathah ingkang sampun tilar dunya. Saudara kita tidak yang tahu pada akhir umur kita para hadirin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya min bala'id dunya wa adzabil akhirah. Mudah-mudahan akhir hayat kita bi husnul khatimah. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, besoknya lagi kita sudah wafat. Tahun datang kita akan sudah wafat. Kapanpun kita akan siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan wasilah sahibul khaul, mudah-mudahan akhir hayat kita bi husnul khatimah. بخسر الخاتمة بخسر الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بخسر الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بخسر الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بخسر الخاتمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup dengan doa maulid, mari kita sama-sama kita doakan. Yang pertama kita tujukan kepada ahli kubur kita semuanya, dan juga kita mendoakan daripada almarhum-almarhumah, daripada saudara-saudara kita yang mendahului kita semuanya. Baru beberapa hari yang lalu, baru beberapa bulan yang lalu, ajal niki kematian semakin banyak yang sudah meninggal. Banyak sekali akhir-akhir ini, banyak, tidak hanya masyarakat, tapi para alim ulama, para habaib. Banyak sekali, setiap hari pun banyak yang telah meninggal dunia. Makanya akhir zaman seperti ini tidak ada yang tahu akhir umur kita. Kemarin kita masih sehat, sekarang masih sehat, masih bisa berkumpul, bermaulid, bersolawat di teman-teman makam sahibul khaul. Tidak tahu besok. Tidak tahu besok lusa, tidak tahu minggu depan, tidak tahu tahunnya akan datang. Satu persatu sudah diambil oleh Allah. Para alim ulama beberapa hari yang lalu sudah diambil oleh Allah. Tidak biasanya, mengherankan. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, akhir-akhir sekarang ini banyak, setiap hari pun banyak para alim ulama. Banyak masyarakat, tetangga kita, saudara kita menyaksikan sendiri. Diambil oleh Allah satu persatu. Satu hari pun bisa puluhan ribu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis intine pun sakniki akhir zaman kados kita wis boten usah macam-macam. Boten usah neko-neko, wis lurus saja bismillah. Insyaallah akhir hayat kita sewaktu-waktu diambil oleh Allah, kita sudah siap para hadirin, kita sudah siap. Kita sudah siap untuk berkumpul dengan Gus Rahim, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari pagi hari ini kita doakan para ahli kubur kita semuanya, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita semuanya, para guru-guru kita, para alim ulama, para kiai, para habaib yang telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu, dan juga kita doakan khusus untuk sahibul khaul, guru kita Gus Rahim, dan juga Syekh Ahmad Syadili, dan juga ibunya Hajah Siti Romlah binti Ruslan. Semoga Allah senantiasa memberikan mahfirah dan rahmatnya, dijadikan kuburannya raudhatun min riyadil jannah. Dan juga kita doakan di majlis ini khususnya almarhumah yang ditulis di amplop arwah para jemaah Riyadul Jannah. Kami ucapkan jazakumullah ahsanul jazaa, ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ahli kubur panjenengan sedaya
Kang sampun ditulis di amplop arwah, mudah-mudahan dikumpulkan bersama guru kita Gus Rahim, dan mudah-mudahan dijadikan kuburannya beliau semuanya raudhatum min riyadil jannah. Dan juga kita doakan khususnya orang tua kita. Ini yang terpenting. Jangan sampai di akhir zaman sekarang ini, jangan sampai kita mengeraskan suara kita melebihi orang tua. Jangan sampai kita bantah perkataan orang tua. Baktilah kepada orang tua, mumpung masih diberi sehat. Yang masih sehat jangan jaga baik-baik orang tua panjenengan. Di akhir zaman katosnya kan paling cepat efektif jagalah orang tua. Niku mustajab doa. Nopo ingkang disusahi panjenengan, baik pendamelan panjenengan, usaha panjenengan, urusan dunia, urusan anak, urusan keluarga. Ingkang paling cepat, paling efektif di akhir zaman kados ngeten, jagalah orang tua. Baktilah kepada orang tua. Insya Allah dengan khidmat yang sembah niku, insya Allah nopo ingkang dados keniatan susahi panjenengan diparingi hasil kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih, terus jagalah orang tua baik-baik. Ya telah meninggal dunia, doakan, jangan sampai lupakan. Sudah meninggal dunia, akhirnya kita lupakan. Na'udzubillah min dzalik. Yang sudah meninggal dunia, doakan selalu. Setiap mantun sholat, ketika hadir maulid, hadirkan ruhannya ahli kubur kita, khususnya orang tua kita. Insya Allah luar biasa bunganya pun. Oh anakku bisa hadir majlis maulid, luar biasa ahli kubur itu. Kita doakan setiap sholat, ketika setiap majlis maulid itu akan ahli kubur kita. Mudah-mudahan menjadikan kuburannya raudhatum min riyadil jannah. Yang kedua kita doakan khususnya kepada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna, baik saudara kita, keluarga kita, saudara muslim kita yang terkena COVID-19 virus corona. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan khusus barangkali keluarga kita semuanya, maka mari yang hadir maupun melalui tayangan para pemirsa, para pendengar, dibuka botolnya, diniati damel tombo insya Allah dengan wasilah perantara sahibul qal, mumpung saat ini lenggah dan ngajengi makam yai, dengan buka botolnya pun baik yang hadir maupun yang ada di streaming internet, dengan buka studio, mugi-mugi apapun yang menjadi niat kita, hajat kita di pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita doakan khususnya segala niat hajat kita, khususnya hajat daripada yang sangat saya cintai semua masyarakat Bangkawan Pendem dan sekitarnya, dan juga daripada pengurus Riyadul Jannah dari tingkat pusat, Korda, Korwil, Kordes beserta kurku majlis semuanya yang sangat saya cintai, saya banggakan. Mungkin dengan stoyo para santri-santri tansah diparingi kuat dohiran wa batinan, tansah diparingi keberkahan usia panjenengan, keberkahan rizki panjenengan, dan mudah-mudahan selama dakwah kita, selama kita menjaga amanah Gus Rahim, mudah-mudahan diberikan hasil, dan mudah-mudahan diberikan gampang sedoyo, dibagi padang, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW.